Islam itu kemudian masuk kepada kekufuran kafir. Orang yang sengaja nggak sholat tuh. Jadi ancaman orang-orang yang sengaja ninggalin sholat, nggak ada uzur apa ya, nggak ada halangan. Gitu. Sehat-sehat aja dia bisa-bisa ya sebenarnya dia sholat. Cuma karena malasnya dengan sengaja dia tinggalkan sholat, maka itu ancamannya adalah dianggap kafir, masuk pada golongan orang-orang kafir. Jadi kafir itu baru, tidak kemudian mesti kita pindah agama baru dikatakan golongan kafir dalam Islam. Ya, nggak kemudian bapak ibu pakai kalung salib begitu baru kafir, bukan nggak kemudian kegelenteng gitu baru kemudian dikatakan kafir. Pakai jilbab pun kita, tapi tak pernah kita sholat kafir, ya, gitu. Sampai kemudian nyeret-nyeret di tangan pun gamisnya, saking mahalnya tuh, salah ukuran, tapi tidak pernah sholat, tetap kafir. Gitu. Jadi jangan pernah kita merasa aman. Itu sholat, ancamannya apa? Puasa penting ya Bu? Penting. Zakat penting, penting. Saking pentingnya apa? Nggak dianggap Islam kalau kita nggak lakuin puasa, kalau nggak lakuin zakat. Karena itu bagian dari rukun rukun Islam. Artinya kalau rukun Islam, kalau nggak lakuin itu, ya nggak Islam. Penting cuma itu tadi. Sholat, puasa, zakat, penting. Tapi sangat penting, saking pentingnya itu kemudian ancamannya luar biasa. Keluar Islam dan seterusnya. Tapi Allah ketika nyuruh kita sholat, Allah yang sholat, enggak. Nyuruh kita puasa, Allah yang puasa. Ada di sini pernah buka bareng sama Allah? Hah? Ada? Ada. Kita tuh kalau puasanya dengan baik dan benar, sudah benar puasa, maka Allah membersamai mereka-mereka yang berbuka, cuma gak kelihatan. Kalau kelihatan nanti kan, wah, tapi Allah masalah. Dari mana kita tahu Allah ada yang berpuasa? Karena nggak ada kemudian di Al-Quran, nggak ada hadisnya yang menyampaikan Allah juga naik haji. Allah ikut naik haji. Ada yang pernah umroh sih? Mudah-mudahan kita umroh semua nanti ya. Banyak-banyak berdoa. Umroh bahagia bersama musafir bahagia. Kalau sebanyak inilah umroh, nyampe di muka kemana-mana orang Cinaleng. Amin ya. Yang udah pernah umroh, yang udah pernah haji, pernah ketemu Allah. Allah lagi tawaf gitu. Allah tidak ikut haji walaupun Allah berikan kita. Tapi itu tadi ibadah-ibadah yang saya sampaikan itu ibadah-ibadah luar biasa. Ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah-ibadah yang sangat penting dan ibadah yang sangat besar pahalanya, ibadahnya dari sisi Allah. Tapi sepenting itu pun ibadah itu Allah tidak ikutan. Beda dengan sholat. Ketika kemudian Allah ngajak kita berselawat, Allah udah ikut duluan sholat. Begitu di Al-Quran disampaikan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku kata Allah dan malaikat-malaikatku. Enggak sendiri loh, ngajak lagi. Allah tuh ngajak malaikat. Sesungguhnya aku dan semua malaikatku yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Baru kemudian Allah manggil kita, ngajak kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya, wahai orang-orang yang yakin, yang tidak percaya apa-apa nggak usah ikut kata Allah. Yang Islam doang tapi nggak pakai iman nggak ikut nggak apa-apa. Karena yang dipanggil itu yang ada imannya, nggak cuma sekedar Islam. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Kalau yang ayyuhalladzina aslamu berarti semua yang berKTP Islam diajak. Tapi enggak khusus
spesial ajaran dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang berKTP Islam tapi percaya. Karena banyak orang berKTP Islam tapi tidak percaya. Banyak? Ya. Kan masih banyak ya yang suatu orang berKTP Islam juga. Masih banyak yang nggak pernah nyentuh Quran sepanjang tahun. Padahal kita tengok KTP-nya Islam. Buktinya, saya selalu, kemarin kan baru saya dapat data dari kawan. Penelitian mengatakan, bukan penelitian, survei di Indonesia mengatakan, tahu berapa jumlah umat Islam di Indonesia? 230 juta jiwa. Dari 270 juta orang Indonesia secara keseluruhan, 230 jutanya itu Muslim, KTP-nya Islam, sebagian besar. Tapi dari 230 juta itu, cuma 40% yang sholat. Nggak nyampe separuh. Nggak nyampe setengah. Nggak nyampe setengahnya, nggak pernah sholat tuh. Makanya saya tadi bilang, banyak orang dari Kristen tapi tidak percaya sama Allah. Tidak sholat. Makanya yang dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Apa penglihatan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, shollu alaihi. Bersolawatlah. Karena aku pun sama malaikatku bersolawat udah duluan. Udah selesai kami kata Allah. Udah duluan kami giliran kalian, yuk. Nah, betapa mulianya kemudian amalan seorang itu. Walaupun kemudian dia bukan amalan wajib, tapi sangat-sangat mulia sampai-sampai Allah dan malaikat ikutan. Nah, jadi jangan kemudian kita pelit-pelit mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti ketika kita dakwahkan selawat itu ramah kemudian suara kita di arsy Allah, di langitnya Allah. Ketika kemudian nanti karena dia memilih hisab hari kemudian di mana matahari cuma sejengkal begitu. Kebayang nggak panasnya? Ya. Mosok. Yakin kebayang panasnya? Jadi kebayang nggak? Sejujurnya nggak kebayang. Gimana mau kebayangin? Hari-hari ini aja jam 11 jam 12 siang di Cinaneng panas nggak? Ini kaki Gunung Salak. Apa kabar kalau di tengah kota Jakarta? Ini di kaki Gunung Salak masih banyak pohon. Panasnya minta. Nah, matahari berapa jengkal dari kepala kita? Jutaan jengkal. Nanti cuma sejengkal. Bisa kita bayangin? Enggak kebayang panas. Enggak kebayang ya. Saya kemarin waktu umroh berapa kali sih Indonesia? Tapi panasnya. Bahkan sekali wudhu itu diingatin sama orang Arab di samping saya lagi wudhu. Saya nggak sadar apa wudhu itu darah itu enggak ngerti kalau lebih jujur nggak tahu. Saya ada sekali orang di sebelahnya. Ya, Habibi, ada dua juga. Nah, dua sih. Wah itu misal lagi. Ada di panasnya. Itu jutaan jengkal loh matahari dari kepala kita. Nanti kita akan dibangkitkan. Yang matahari itu cuma sejengkal di padang mahsyar, bukan di kaki gunung Salak. Jadi jangan bayangkan nanti ada pohon-pohon hijau sejuk nunggu dipanggil ke surga ke neraka ya kira-kira. Nah begitu sejengkal. Jadi kebayang kagak? Gimana ceritanya yang bayangin? Nggak kan bisa bayangin gitu. Saking panasnya. Nggak kan bisa bayangin. Apa bandingannya sama sekarang? Mandi pakai air mendidih. Lebih panas pasti itu daerah. Ini udah ada yang pernah sini mandi pakai air mendidih? Oh. Iya, air hangat gitu. Nah, jadi kalau kita kebayangkan nggak bakal kebayang. Gimana ceritanya? Tapi apa kata Allah? Pada saat itu terjadi nanti, ketika kemudian engkau dikumpulkan di padang mahsyar yang panasnya luar biasa, cuma sejengkal matahari itu dari kepala, ada naungan. Ada 7 golongan yang dikasih naungan sama Allah. Ada 7 golongan yang dikasih payung sama Allah. Biar nggak kepanasan. Kita nih, masih ingat?
menculik program awal-awal dulu. Masih kan panas-panasnya, terus kita tengok awan kan, awan tebal, tiba-tiba nutup matahari. Ada nggak? Ada nggak ya Allah? Kan gitu kan? Nah itu matahari jauh kan? Nah nanti di saat sejengkal tuh matahari dari kepala kita, ada dikasih Allah payungnya, ada dikasih Allah kesempatan untuk dapat naungan, biar di tengah orang-orang yang lagi kepanasan itu kita adem. 7 golongan. Salah satunya adalah mereka-mereka yang hatinya terpaut kepada masjid. Mereka-mereka yang hatinya itu doyan ke masjid, cinta sama masjid, rajin datang ke masjid. Kalau nggak ke masjid minimal sekali sehari itu demam dia. Tuh, udah pokoknya mah masjid itu salah satu tempat terbaik, tempat terfavorit dalam kehidupan dia. Kalau dia suntuk tuh ngadunya ke masjid sujudnya. Kalau dia ada masalah ke masjid. Kalaupun dia dapat rezeki, yang dia bawa rezeki itu ke masjid, bukan ke pasar Jumat. Ke pasar Jumat itu kalau udah lewat masjid dulu, boleh ke pasar Jumat. Tapi mampir dulu di masjid, cari kencelengan, taruh, sisanya baru dah habiskan di pasar Jumat. Boleh. Tapi nyangkut dulu ke masjid. Nah, orang-orang yang kayak gini ini nanti pada saat orang kepanasan, bahkan di riwayatnya itu keringat kita itu kita ini tenggelam gara-gara keringat. Itu di kita banyak keringat. Saking banyaknya keringat kita tenggelam, megap kita. Bukan kemudian di kolam renang, di keringat kita sendiri. Di saat seperti itu, tiba-tiba Allah kasih kita awan, payung, naungan. Masya Allah. Tapi ada syaratnya. Hatinya itu loh, nyangkut ke masjid. Apa-apa itu masjid dulu, apa-apa itu masjid dulu. Suka dukanya kita, susah senangnya kita, maka kita aduannya ke masjid. Kalau kita selama ini sebelum ke pasar ke masjid dulu, atau setelah dari pasar kumpulin receh-receh mampir ke masjid. Ya kan? Udah puas, ngobrak-ngabrik pasar Jumat, ya kan? Untuk terus. Pas pulang, tengok dompet, sisa 2 ribuan, tumpul kucing. Udahlah, lumayan daripada enggak. Itu lagi ngomongin. Berharap dapat dapat akhirnya. Udah ngasih kisah-kisah, tetap berharap. Itulah kita manusia itu. Ya kan? Nggak mau rugi, nggak mau rugi, nggak mau rugi tapi nggak mau berkorban. Itu loh. Nah jadi Bapak Ibu semua, butuh kita bantuan nanti. Ya, butuh kita bantuan nanti. Sebentar kita di dunia ini, amal banyak-banyak lah kemudian kita nabung. Salah satunya dengan bersolat. Jangan sampai, jangan sampai nanti kita termasuk golongan yang di surat Al-Fajr itu. Ya laitani qaddam pilihan. Ya Allah, boleh tak aku ya Allah hidupkan lagi ke dunia. Biar aku ngulang lagi rajin ke masjid. Biar aku ngulang lagi rajin sholawat. Kata Allah, tak bisa, udah selesai. Berkiamat, bos. Ya, udah habis waktu. Ya kan, tak bisa. Rasakanlah atau kemudian bisa menjadi bagian kita dari amalan-amalan kita. Nah, mudah-mudahan saya yakin dan saya berbahagia mudah-mudahan doa sama Allah, wajah-wajah yang ada di hadapan saya hari ini, yang ada di Masjid Muslim hari ini adalah orang-orang yang terpilih, dipilih Allah untuk istiqomah memperoleh kebaikan. Nah, mudah-mudahan lengkap istiqomah itu untuk kita sampai kapan? Sampai kita husnul khotimah. Jadi kita khatam dari muka bumi ini dalam kondisi berbuat baik. Lagi kajian subuh bahagia, mati. Kan indah. Tapi jangan serentak ya, repot juga ngurusin. Lagi odoce, lagi baca Quran dulu, tiba-tiba mati. Lagi sujud tuh, tiba-tiba nggak bangkit. Tidur. Tidur. Dikira mati, lama-lama kedengeran. Oh, tidur. Ya.
Itu berharap semuanya kita mati dalam kondisi baik-baik. Dan manusia itu, orang-orang itu dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Jadi biasanya yang baik-baik. Ada di sini yang mau mati dalam kondisi yang gosip. Jom, tahu nggak? Mati. Oh, oh, wow. Jangan. Nah, jangan biasa. Jangan dibiasakan gosip kalau begitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Yang kita tahu itu kisi-kisinya. Apa kisi-kisinya? Salah satunya yang tadi, bahwa kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Pastikan kita punya kebiasaan baik. Pastikan kita punya kebiasaan baik. Bagus ya jalan itu, Masya Allah, mati imam, mudah-mudahan. Kenapa imam? Iya, matinya pas lagi azan. Enggak dulu. Lagi di mana dia pas azan tuh? Lagi dalam pagi, ide-ide. Belum tentu itu mah. Ya kan? Oh mati pas azan. Lagi di mana? Lagi jalan mau ke masjid. Oh insya Allah langsung mati. Mati pas lagi azan. Lagi di mana? Lagi di sawah, asik banyak sawah. Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Bagus yang jauh itu Masya Allah meninggalnya. Kenapa emang meninggal hari Jumat? Oh, habis subuh. Oh, Masya Allah iya. Subuh nggak ada tadi? Nah itu dia. Subuh ya. Ya kan? Jadi bukan kemudian menurut harinya, menurut saatnya isi-isi dari Allah dan Rasul, tapi menurut apa kebiasaan. Mau kita meninggalnya hari Jumat, habis subuh, pas puasa Ramadan, pun belum tentu usul mau. Kalau kita ternyata pas dicek kagak sholat subuh, kagak sahur, kagak puasa. Lah kagak ngaruh gitu mau hari Jumat kek, mau hari Sabtu kek, nggak ngaruh. Mau hari Senin kek, hari kelahiran Rasul, kagak ngaruh. Karena pada akhirnya itu sesuai dengan apa kebiasaan kita. Jadi jangan kita minta ya Allah matikan aku hari Jumat, bukan. Ya Allah matikan aku lagi Jumatan. Nah itu. Nggak usah minta ya Allah matikan aku hari Senin, ya Allah bukan hari kelahiran Rasul, bukan gitu. Ya Allah matikan aku dalam kondisi puasa Senin, boleh. Banyak yang begitu maksud, oh Masya Allah hari Jumat, seperti oh amin. Kita cek dulu. Hari ini emang hari Jumat, orang Jumatan yang kagak lah, belum tentu. Oke, nah jadi kita biasakan biasa-biasa ya, Bang. Termasuk ini biasa datang ke masjid sembilan ikut subuhan, mulai dari tahajud, dengarkan kajian, jangan kajiannya udah dimulai masih ngobrol, ya. Suka kemudian beri kebaikan ke orang lain, ya kan? Kalau antrian yang dipanggil 1 sampai 10, kita nomor 50, ya jangan dulu di situ sepi-sepi 3 orang. Loh, itu nampaknya kecil, tapi itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Hah? Nyempit-nyempitin orang tuh. Kan tempat semua majlis. Boleh lampang-lampang lah, jangan kasih sempit. Apa, ya kan? Dan teriak-teriak, santri-santri itu, Bu, tolong lah, Bu. Udah melas-melas di mukanya kan? Bu, tolong lah, Bu, sabar ya, Bu. Kalau mulai nangis-nangis dia, Bu, itu, Bu. Gitu kan. Nah, itu juga perbuatan, Bang. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya atau dan begini dalam kondisi usul. Baik, ada pertanyaan? Banyak ini. Mana? Mana kertasnya? Nah, kumpul nggak lah? Jadi, mau terjadi buka. Enggak. Oh, lumayan ya. Ya. Nanti berikutnya, kalau saya buka sekitarnya jawab gini, panitia pada saat register dibagikan, ya.
Jadi udah ditulis, belum dikumpulkan, udah. Ya ini kayaknya nanti harus sisa kita beres ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, saya mau bertanya mengenai hibah tanah atau tempat untuk majelis atau menjual tanah atau tempat untuk haji dan umroh. Mana yang lebih utama? Terima kasih. Oh, maksudnya menghibahkan tanah yang peruntukannya untuk majelis, yang peruntukannya atau menjual tanah tempat untuk haji dan umroh. Ini maksudnya bukan bukan tanah yang dipakai orang biasa majelis taklim dijual kan? Kalau itu mah jangan, kasih. Ini mungkin saya nangkapnya dia mau jual tanah, tapi niatnya mau ngasih ke majelis atau mau ngasih kemudian untuk dibawa duitnya haji atau umroh kayaknya ya. Karena kalau diwakafkan untuk haji umroh kan cuma boleh di sana ya. Itu kayaknya nih. Baik. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka kemudian di setiap niat-niat kebaikan itu Allah tidak kemudian membanding-bandingkan kecuali yang sifatnya adalah wajib. Contoh-contoh ya. Mana lebih utama? Ketika saya kemudian punya duit, mana yang lebih utama? Membereskan istri saya biar nggak kelaparan atau ngeberesin istri orang dulu biar nggak kelaparan? Atau istri orang dulu ya semua kan istri sendiri belakangan. Itu kan udah jelas istri sendiri. Kenapa? Karena ini wajib. Itu ya. Nah, tapi kemudian kalau untuk hal-hal yang sifatnya tidak wajib, maka yang mana aja insya Allah itu yang terbaik. Gitu ya. Nah, antara majelis sama umroh. Tapi kalau ibu belum pernah haji, ya kan, terus punya tanah, maka itu baiknya yang mana ya? Ya juallah untuk haji, karena haji itu tetap kemudian lebih mulia karena itu wajib bagi yang mampu, mampu secara duit, mampu secara fisik. Oh kita sehat-sehat aja. Oh kebetulan punya tanah, ada yang mau pula belinya. Kalau dijual itu mampu menghajikan kita, itu lebih utama karena hajinya wajib. Tapi kalau perbandingannya antara dikasihkan ke majelis taklim sama kemudian dihibahkan untuk bangun pondok pesantren misalkan, nah itu mana saja yang kita kira lebih membutuhkan, insya Allah itu juga. Nah gitu caranya. Nah jadi lihat amalan yang kita jaga itu apa hukumnya. Kalau memang jadi yang wajib sama yang sunnah itu jangan dibandingkan. Udah pasti wajib dulu yang benar. Tapi kalau yang sama-sama nggak wajib ya, sama-sama boleh statusnya, sama-sama sunnah misalkan, itu mana kira-kira yang lebih urgent? Contoh, saya puasa Senin, ya kan? Saya puasa Senin. Terus, terus pada saat hari Senin itu, saya kemudian harus ngisi kajian, yang habis zuhur di lapangan bola panas, nggak pakai tenda, ya kan? Maka ini baik mana ya, lanjut puasa atau batalin puasa ya, biar ngisi kajiannya semangat, nggak lemes. Nah itu boleh yang mana aja sesuai kebutuhan yang lebih urgent. Oh lebih urgent kayaknya nih, kalau enggak nih panas banget, suara nggak bisa keluar nih, haus nih, kering nih, udah batalkan. Gitu-gitu. Tapi kalau udah wajib kemudian beda, misalkan begini, saya puasa hari Senin, kedatangan tamu, ya kan? Mana yang lebih diutamakan? Saya batalkan karena saya harus menjamu tamu, atau saya tetap lanjut puasanya? Batalkan karena menjamu tamu itu wajib. Kalau dia puasa sunnah tulisannya, ya.
Ah, ya, gitu ya. Makanya kalau yang wajib sama yang sunnah jangan diadu, gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya sama-sama mubah, monggo silakan dipilih. Mana kira-kira yang lebih, tanya aja ke hati kita, mana yang lebih kita serap, ya kan? Mana yang lebih kita senang, mana yang lebih kita puas kalau kita lakukan kebaikan itu. Nah itu aja nggak apa-apa. Oke, saya random ya ngambilnya karena tadi ini biar adil, nggak melulu. Dari ibu, nggak usah disebut namanya ya, Kampung Sawah. Gimana Kampung Sawah? Oh, ibu. Oh, dari Alfamart yang mana nih? Yang Cikalanci. Enggak, yang ada Cikalanci kan? Oh iya. Sebelum ya. Oh, lewat Alfamart itu. Oh, ada sawah-sawah di situ. Yang ada rumah gede. Ya, ada lagi. Oh, ada. Oh, iya. Ya. Karena ada rumah ke istana gitu. Oh. Sebelum itu. Oh, dekat itu. Dekat ya. Kalau jauh yang jauh itu Medan. Gitu. Baik. Bagaimana caranya saat biar hidup dan hidup ya hidup. Capek dulu, saya ya. Bagaimana caranya saat biar hidup berkah, dilancarkan rezeki dan selamat dunia akhirat. Dan gimana biar usaha lancar sah dan tenang di hati. Selama ini komplit ini permintaannya ya. Robbana wa nanti wakina itu kan makanya disebut dengan doa satu jaga. Semuanya wajib diminta. Gitu. Makanya kalau lagi umroh tuh dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu salah satu yang wajib dibacakan itu. Kenapa? Karena biasanya kalau udah dekat Ka'bah tuh ngeblank mau minta apa gitu. Makanya kemarin saya memimpin jamaah saya bilang Pak Bu nggak usah dengerin saya kan biasanya dibekalin buku doa tebel-tebel kan. Saya bilang kalau saya gayanya memimpin umroh nggak perlu itu buku taruh di tas. Nggak usah kemudian baca. Pas saya tanya paham itu? Enggak. Kan saya ya 20-30 juta habis duit terus baca doa yang nggak dimengerti sayang toh udah pakai bahasa ini orang mana cemuluan mas Ustaz woi bahasa cemuluan oh kamu ngerti toh ngerti yang bikin bahasa Jawa tuh Allah tuh betul nggak oh, iya yang mau bahasa Sunda yang bahasa Jawa bahasa Jawa bahasa Medan yang penting bahasa manusia ya jangan pula apa jangan kan ini bahasa juga jangan itu bahasa manusia maka di rukun Yamani di rukun satu itu bidangnya itu rukun Yamani saya bilang oke di sini kalau masih belum kuat pakai doa satu jaga itu sunnahnya apa tuh robbana makanya kalau di situ baru saya pimpin kalau udah masuk tuh sudutnya oke. Nah, itu saya Robbana, Robbana, Atina, Atina baru tuh. Setelah itu oke dia masing-masing lagi. Udah yang penting pegang, pegang, biar kamu bisa. Terus ngapain Ustaz? Minta ampun boleh. Minta apa ya Ustaz? Doanya Ustaz, pakai bahasa masing-masing. Ngobrol sama Allah itu. Kalau saya gitu. Kalau yang jamaah lain kan berisik tuh. Ustaznya mimpi. Bismillah, Bismillah. Oh. Saya bilang, ya boleh, nggak apa-apa itu nggak masalah. Tapi buat saya itu kurang 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 puas. Kenapa? Karena rata-rata jemaah itu ditanya ngerti doanya. Coba. Ya kan gimana dong? Gimana Allah mau mengabulkan sesuatu yang kita nggak ngerti? Anak ibu nih minta sama ibu, bisa nggak dikabul? Yang ada ibu emosi kan? Yang benar ngomongnya. Iya mah. Ya kan? Iya nggak bakal bisa dikabul orang kita nggak ngerti. Lah dia sendiri nggak ngerti.
sama lebih kurang. Gimana mau dikabul? Kita aja nggak ngerti apa yang kita minta sama Allah tuh. Balik lagi pertanyaan. Jadi nanti kalau umroh, siapa tahu bukan umrohnya saya, nggak usah diikuti ustadznya, ya kan? Nggak usah juga dipegang-pegang buku yang tebal-tebal dulu. Udahlah sempit di sana, ya kan? Udahlah kita paling kecil. Orang-orang Afrika kan udah gede. Udahlah kita begini. Udah simpan aja di tangga. Pegang orang tuh, dah ngomong dalam hati. Gue pakai bahasa Sunda aja lah. Ya Allah, kurang deh. Udah itu kan. Iya, itu bukan duit, ya Allah. Kumaha ya, ya. Please, ya Allah. Eh, pulang-pulang, please, atau ya Allah depan rumah ada orang lagi utang. Oke, itu gimana caranya biar hidup berkah? Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Gimana biar bertambah kebaikan kita? Maka sesuai kata Allah, ahsantum li anfusikum. Kata Allah, wahai hambaku, kalau kau berbuat baik, sesungguhnya kau sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falah. Dan kalau kau berbuat buruk, sesungguhnya pun kau lagi berbuat buruk untuk dirimu sendiri. Itu bukan Beben yang ngomong, barusan itu memang Beben yang ngomong. Melanjutkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 7. Ayat 7 atau 17? 7 ya, ayat 7. Allah berfirman di situ, in ahsantum li anfusikum. Maka kalau kita mau tambah baik, tambah berkah, banyak-banyaklah ngasih baik sama Allah. Ini banyak-banyak. Pak, Alhamdulillah masih musim dengar jalan sudah 3 tahun. Belum pernah ini dapur umum kekurangan beras. Belum pernah, Alhamdulillah. Padahal setiap bapak ibu yang datang ke sini dikasih makan, dikasih apa? Kenapa? Karena memang itu janji Allah. Kita kasih sekarung, Allah kasih balas 10 karung. Ya nggak bakal pernah habis. Yang datang ke sini mau 100, mau 200, mau 300, mau 400, mau 500. Kita nggak pernah was-was. Wong janji Allah, gitu. Justru bertambah kemudian kita banyak ngasih kebaikan, bertambah Allah kasih banyak balasan, Bang. Contoh Masjid Muslim yang lagi dibangun nih. Ini kan biaya totalnya sampai beres sesuai gambar. Itu 5 miliar. Di benak saya itu 5 tahun lagi baru kemudian saya mampu untuk nyicil bangun. Itu kan nyicil bangun. Kenapa? Karena uang yang ada kan nggak pakai gotram lah, pasar bahagia lah, terus dipalati bahagia segala macam. Tapi kan Allah udah janji. Kalau kau berbuat baik, sesungguhnya kau lagi berbuat baik untuk dirimu sendiri. Apa yang terjadi? Dikirim sama orang, dikirim sama Allah orang tuh. Satu orang datang sama saya, minta tolong, coba minta tolong. Padahal dia mau ngasih duit, minta tolong. Bang, ya, aneh minta tolong nih. Apa nih? Aneh minta tolong, bolehin ya, izinin aneh yang bangun di masjid. Coba, padahal dia mau ngasih dulu, tapi bahasanya minta tolong ya, izinkan saya bangun di masjid. Maksudnya bang, ya aneh sendirian bangun. Berapa dulu kita? 5 M lebih kurang, deal. Gua bangun sampai selesai. Itu jawaban dari Allah. Coba kalau saya pelit dari awal, yang mau datang ke masjid, apa itu? Mau sholat, ya udah habis sholat pulang ya. Oh, jauh. Nggak akan seperti ini pembangunan masjid Muslim nggak bakal. Nggak bakal, Bapak Ibu. Terus kalau wudhu saya prototip, airnya itu, pakai. Jangan kencang-kencang airnya. Kalau medit dari awal, karena kata Allah, in asaktum farah. Dan kalau kau kemudian kebalikannya, suka berbuat jelek, pelit, jahat sama orang, sesungguhnya kau sedang pelit ke diri. Sesungguhnya sedang jahat ke diri.
Nah, maka kalau pertanyaan gimana biar berkah, banyak-banyak buat baik. Banyak-banyak buat baik. Jangan pernah kemudian takut rugi. Karena jalan dalam tabur perdagangan, transaksi yang takkan pernah rugi itu adalah transaksi dengan Allah. Apa itu transaksinya? Kalau ibu sedekah, betul-betul ikhlas, berharapnya ini adalah transaksi dengan Allah, tidak pernah rugi. Orang nanya ke saya, Ustaz, Bang, ada yang macam-macam kalau gitu saya. Ada berapa santri sekarang? 100 lebih kurang dari. Itu gratis semua, iya. Coba bang, minimal 1 juta aja bang, SPP-nya 100 juta tuh setiap bulan, untung apa? Nah, ini gue lebih untung daripada itu. Untung dari mana? Orang mau gratisin kok, dari mana untungnya? Kalau gue kasih SPP, oke lah, anggaplah SPP di luar sana rata-rata 500 sampai 1 juta. Kalau saya kemudian kasih transaksi ke manusia, sama wali murid saya transaksi 1 juta, maka saya dapat satu 1 juta. Tapi kalau saya transaksi sama Allah, apa jawaban, apa janji Allah? Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Berarti kalau kemudian saya gratiskan itu, saya nggak mau transaksi dengan manusianya, tapi saya transaksi dengan Allahnya, berarti saya satu santri dapat berapa? 10 10 juta kan, kalau dibikin itu tadi. Mana yang lebih beruntung? Transaksi dengan wali muridnya atau transaksi dengan yang menciptakan wali muridnya? Itulah logikanya. Nah, buktinya 100 orang ini sehat-sehat aja, nggak ada yang kelaparan. Ganteng-ganteng aja, beragam-beragam aja makan. Nggak ada yang kelaparan. Kuliah lancar-lancar aja. Pernah kuliah telat SPP? Nggak pernah. Mereka nggak pernah ditagih SPP sama umur karena bayar tepat waktu. Kenapa? Karena saya dapat 10 kali lipat. Itu janji Allah. Tijaratan lan tabur. Perniagaan, transaksi yang akan pernah rugi ke Allah. Dengan syarat transaksi sama aku. Jangan sama manusia. Loh, kalau gitu kan aku dagang baju ya. Masa nanti mungkin Allah yang bayar? Dan begitu juga. Maksudnya, kadang-kadang nih, kita baju jualan baju. Untungnya misalkan 100.000 satu pieces. Dari 100.000 keuntungan tuh, berapa paling ikhlas kita ngasih ke Allah? 2.000. Ya kan? Itu kadang-kadang apa? Ngasihnya ya ke masjid. Ngasihnya ke tukang parkir. 5.000. Ngomongnya apa? Nih, naikin dikit dari yang biasa. Soalnya tadi lagi rame dan kagak nyampe juga ke masjid. Ya kan? Jadi, itulah kenapa hidup kita tuh susah. Bukan Allah kemudian yang melahirkan dari kita. Kita yang nyuekin. Bukan Allah yang nggak mau berdagang sama kita. Kita yang nggak mau jual beli sama Allah terbuka. Ayo, ayo. Saya punya teman. Beliau salah satu yang rutin mensupport. Kita kan punya gerakan gigi santri ya. Gerakan gigi santri kita tuh sekarang udah 20-an pondok di sekitaran sini juga kan, Pasar Jumat tuh Arusi segala macam lah sampai ke atas. Bahkan Tata Sejarah Najm tuh yang di lewat Pasar Jumat. Kita rata-rata sebulan itu 50, 58, hampir 60 juta apa namanya kebutuhan duitnya. Beliau itu support setengahnya, 25 sampai 30 jutaan dia sendiri yang kasih. Kita sisanya yang kita cari. Itu udah hampir setahun berjalan. Kalau saya ketemu, gimana usaha bang? Alhamdulillah lancar. Gimana bisnis? Lancar. Gimana profit? Alhamdulillah nambah terus. Tuh, logikanya harusnya berkurang kan? Uang tiap bulan dia ngasih 30, 30, 30. Tapi kan janji Allah nggak begitu. Ini udah setahun berjalan, saya tengok makin sukses aja hidup dia. Saya main ke rumahnya, nambah lagi mobilnya. Mobil baru lagi, wah, oh nyobain, suka itu. Nah, nggak berkurang hartanya. Ya, nggak berkurang hartanya. Gitu. Cuma masalahnya, banyak dari kita tahu tapi nggak yakin. Tahu ya kita, tapi nggak yakin. Itu dari yang salah. Ya, maka itu kuncinya.
biar dilancarkan rezekinya. Nah, kenapa sih Abdurrahman bin Auf itu setelah kemudian menyedekahkan satu peti emas belum habis? Jadi kisahnya itu habis-habis maghrib lah kalau bahasa kita ya, karyawannya Abdurrahman bin Auf pulang nyetor keuntungan perdagangan, lebih kurang diibaratkan satu peti emas. Kata Abdurrahman bin Auf, ya kan, saya buka pintu, ini tuan keuntungan hari ini. Kata Abdurrahman bin Auf, jangan sampai masuk rumah. Udah, aku udah nengok, oke, udah aku ACC, nah sekarang silahkan bawa lagi, bagikan ke orang yang membutuhkan. Setelah habis sisa, dibalas sama Allah langsung datang lagi, nganterin 2 peti emas. Untuk begitu loh. Mau nggak kita dapat begitu? Nambah rezekinya. Nah, sebelum mau itu kita mau-maukan, kita dulu mau nggak berbagi. Makanya saya galak betul kan kalau majelis putraku, bawa lagu laut ya Allah, meditnya ampun dah. Iya, karena yakinilah, satu potong ikan kita bawa ke majelis putra, Allah ganti minimal sekilo ikan. Memanglah bentuknya nggak sekilo ikan, bisa jadi bentuknya dari macam-macam. Dikasih ini peluang, dikasih sehat, badan, deh, apalah gitu. Cuma kadang-kadang kita tuh, hitung-hitungan sama Allah itu nggak adil. Kita hitung kemudian ikan yang kita kasih ke orang lain, tapi nggak pernah kita hitung kemudian sehat yang Allah kasih ke kita. Nggak pernah kita hitung kemudian ada orang yang kemudian mengikhlaskan utang kita biar nggak bisa dibayar. Kita yang tidak adil kemudian dalam menilai Allah. Gitu. Jadi kalau mau dilancarkan rezekinya, jangan kemudian takut berbagi rezeki. Karena semakin kita bagi, semakin Allah percaya sama kita, semakin dikasih. Ya. Kalau udah begitu, insya Allah selamat dunia akhirat tuh. Apa bulan selamat dunia? Orang-orang yang baik itu kalau mati, sedih nggak orang? Kehilangan nggak orang? Kehilangan. Ya kan? Nah, karena sedihnya orang, karena kehilangannya orang, didoakan nggak semua? Ya sudah, selamat dunia akhirat. Oh, masih di dunia. Ibu terbiasa berbuat baik, dikenal sebagai orang baik. Ibu punya masalah, orang biasanya bantu enggak? Bantu. Orang dengar ibu demam aja, orang langsung, aduh, si ibu tuh demam, kita tengok orang itu kan baik. Apa sih kita? Iya, tapi kalau sebaliknya, sebulan ibu nggak keluar rumah karena sakit, nggak ditanyai sama orang. Iya, kalau sebaliknya, berarti kan nggak selamat dunia kan? Boro-boro akhirat. Di dunia itu udah nggak selamat. Sebulan ibu sakit, nggak keluar rumah, nggak ada yang nanyain. Bersyukur malah orang. Malah jangan-jangan, alhamdulillah ibu tuh nggak pernah kelihatan, jadi tenang kita. Oh. Kalau ada lagi kita sampai kayak gitu statusnya, lah Allah banyak-banyak istri begitu. Untuk untuk ya itu ya begitu. Jam berapa sekarang? Oke, satu pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menghadapi musibah dan cobaan dari Allah. Mana caranya? Hah? Nah, udah tahu semuanya, saya ganti pertanyaannya. Ya udah tahu semua. Kalau saya jelasin lagi, wasanya lebih sobri, minta tolong. Kalau lagi musibah langsung minta tolong sama saya tuh. Dengan cara bisobri, melakukan sholat dengan penuh alias sholatnya jangan sholat bacong. Udah tahu banyak masalah, sholatnya sholat tato, kata Allah, Allah Akbar. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah. Kata Allah, ampun. Bismillah kau jalan lurus. Al-Fatihah kau di belepotan. Gitu.
Makanya kata Allah, bisobri wassalat. Dengan sholat yang dilakukan penuh kesah, tumanina. Nah, tumanina, Allahu Akbar. Pelan-pelan. Udahlah kita nggak ngerti Al-Fatihah itu apa, bacanya dulu. Coba di mana nilai plusnya lagi? Pelan-pelan aja kita baca, kita nggak tahu artinya. Iya. Kita baca lah, Qul a'udzu birabbin nas, apa artinya Bu? Entah. Udahlah nggak tahu artinya, minimal dibaca pelan-pelan. Makanya bisa serius. Allah dulu. Apa-apa tuh Allah dulu. Pernah dengar kisah Nabi Musa gigi? Serius ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam sakit gigi, sakit yang tak terbatas, sakit banget. Nabi Musa minta sama Allah, ngadu sama ya Allah, sakit ya Allah, ampun ya Allah, gimana caranya ya Allah, sakit betul gigi dokter gigi belum ada. Apa kata Allah? Maka Allah kasih jawaban, wahai Musa, naiklah ke bukit itu, terus nanti akan kau temukan di situ sebuah pohon, ambil daunnya, olah daun itu, minum, minum airnya. Maka Nabi Musa mengikuti perintah Allah, naik ke bukit, betul ternyata di situ ada pohon, terus pohon ada daunnya, diambil daunnya, digiling kalau cara kita peras, diminum airnya, alhamdulillah sembuh tuh sakit, musibahnya selesai, ya kan? Tidak lama setelah itu sakit lagi, kamu kayaknya belum bantu giginya, kayaknya kamu lagi sakit lagi. Ketika kemudian kamu itu sakit, apa yang dilakukan Nabi Musa? Naik ke bukit, ketemu lagi masih ada pohonnya, masih ada daunnya, diambil daunnya, digiling, diperas, airnya diminum, kagak sembuh sembuh sekarang. Kalau kemarin langsung sembuh, ini kagak. Barulah kemudian ya Allah, sakit lagi gigiku nih ha. Aku udah naik ke bukit itu, udah aku ambil pula kemudian daunnya, udah aku giling, udah aku peras, udah aku minum, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya Allah, sakitnya sama, bukitnya sama, pohonnya sama, daunnya sama, cara ngolahnya sama, cara minumnya sama, tapi kok nggak sembuh ya Allah? Kenapa? Apa kata Allah? Nggak sama, Musa. Siapa bilang sama? Beda. Sama ya Allah, sama-sama sakit gigi kayak kemarin tuh, ha. Bukitnya juga bukit yang kau suruh tuh. Pohonnya juga pohon yang kau sebut tuh. Daunnya daun pohon itu juga. Caranya juga sama. Sama ya Allah. Kata Allah enggak sama, Musa. Apa bedanya ya Allah? Bedanya, kalau kemarin kau sakit gigi, kau ngadu dulu ke saya. Kemudian kau nyari obat. Kalau sekarang, kau sok tahu. Mentang-mentang itu pohon masih ada, kau lupa sama aku. Begitu sakit kau langsung tuh ke pohon tuh. Karena nggak sembuh baru kau ingat aku kan? Hah? Nggak tahu. Itulah kita manusia tuh. Sok tahu, sok pintar, sok merasa bisa, padahal kagak. Udah mentok baru jembalitan ya Allah. Kata Allah, ini yang saya ceritakan ini fakta atau mitos, gosip atau realita. Begitu kan kita lebih cepat minta tolong sama manusia daripada lebih cepat mengandalkan kenalan kita daripada lebih cepat mengandalkan saudara kita daripada lebih cepat mengandalkan kepintaran kita daripada Allah. Pengalaman kita sama kayak Nabi Musa tadi, mentang-mentang punya pengalaman, langsung yang diandalin pengalaman itu gitu. Kagak dikasih sama Allah. Nggak sama kalau beda. Beda. Makanya gimana caranya menghadapi musibah tadi? Allah dulu. Allah dulu. Ya. Allah dulu yang dicari. Baru yang lain. Allah dulu yang dikejar. Baru yang lain. Jangan diduakan Allah tuh. Sudah mentok baru kita kemudian minta ke Allah. Baru kemudian kita balik tangan ke Allah.
Itu namanya meremehkan Allah. Sudah mentok baru. Nah, itulah cara menghadapi. Nggak sekedar cukup sabar dan sholat, tapi dalam kemudian cara kita ketika dapat musibah itu langsung ingat yang pertama Allah. Makanya ada judulnya kemarin kajian kita majelis bahagia kan, aku punya Allah. Disingkat jadi apa? Kau punya apa? Aku punya apa? Ya apa itu? Apa? Aku punya Allah. Jadi jangan bilang lagi aku nggak punya apa-apa. Aku punya apa? Apa itu? Aku punya Allah. Mulai dari sekecil apapun sampai sebesar apapun musibahnya Allah. Kebalikannya sama. Mulai sekecil apapun sampai sebesar apapun kenikmatannya Allah. Jangan cuma pas dapat musibah baru Allah. Dapat rezeki nggak ingat Allah. Ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Alhamdulillah atas apapun, mau sehat, mau sakit, mau susah, mau senang, mau suka, mau duka, mau untung, mau rugi, apapun Allah. Selesai. Gitu ya. Dengan selesai pertanyaannya, maka selesai juga pertemuan kita untuk pagi hari ini ya. Dan 7. Ini nanti dikumpulkan, nanti kita selang-seling. Ada sesi tanya jawab, ada sesi kajian. Ya. Ada lagi yang belum dikumpul? Sudah cukup ya. Baik. Itu saja. Saya menambahkan semuanya. Terima kasih banyak yang di Zoom juga yang sudah standby dari tadi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas itu menjadi wasilah kita untuk kelak bisa meminang surganya Allah Subhanahu. Yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari saya. Ya, ambil yang baiknya, buang yang buruk. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulang. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil dagingnya, jangan bosan jadi orang. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung saya tutup saja majelis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.